Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video ataupun channel ini. Di channel ini kita membahas tentang Excel. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari nol atau hanya ingin sekedar menambah wawasan tentang Excel, semoga channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Di video tutorial kali ini kita akan membahas cara untuk membuat buku kas harian. Buku kas harian ini berfungsi biasanya digunakan untuk mencatat keluar masuknya kas tiap hari. Lalu sekarang kita akan mencoba membuat buku kas harian ini menjadi otomatis, tentunya dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita sudah memiliki satu contoh tampilan buku kas harian, dimulai dari nomor, tanggal, uraian. Uraian ini maksudnya apa kegunaan atau apa sumber. Kalau uang itu keluar, apa kegunaannya? Kalau uang itu masuk, dari mana sumber uang tersebut? Di sini ada dana atau kas ya. Di bawahnya ada kolom masuk, artinya ketika uang itu masuk atau ketika kas atau dana itu masuk, kita tulis di sini. Dan atau ketika dana atau itu keluar atau kita gunakan, kita tulis di kolom keluar. Dan saldo ini nanti akan menyesuaikan secara otomatis. Baiklah, kita mulai saja teman-teman untuk menyelesaikan buku kas harian otomatis menggunakan Excel ini. Untuk diketahui di sini saya sudah menggunakan formula ya. Formulanya berfungsi untuk memberikan nomor secara otomatis ketika kolom B ini terisi oleh data. Untuk tutorial lengkapnya teman-teman bisa lihat di link di atas. Oke, kita langsung saja kita tulis tanggalnya. Misalnya kita mulai tanggal 1 Februari 2022. Uraiannya dana sumbangan ya, dana sumbangan masyarakat misalnya. Dana masyarakat ini misalnya masuk 3 juta. 123. Di sini otomatis kosong ya, keluarnya kita kosongkan saja. Selanjutnya di sini kita buat pengurangan. Jadi saldonya itu adalah kolom masuk dikurangi kolom keluar. Ya, itu rumus pada kolom saldo ini, teman-teman. Sama dengan D7 dikurangi dengan E7 saja, kita tekan enter. Oke. Jadi di sini saldo kita saat ini berjumlah 3 juta ya, karena belum ada uang keluar. Selanjutnya pada tanggal 3, misalnya tanggal 3 bulan 2 ini keluar dana untuk membeli pasir. Membeli pasir misalnya teman-teman. Dan yang keluar itu kita taruh di bagian keluar atau di kolom keluar. Harga pasirnya sebesar 700.000. Oke, seperti ini. Nah, di sini agak berbeda ya. Agak berbeda nanti kolom yang di atas atau kolom yang pertama dengan kolom yang kedua. Antara baris yang pertama dengan baris yang kedua sampai bawah ada perbedaannya. Kalau di atas hanya mengurangi masuk dan keluar, sedangkan di kolom atau di bagian atau di baris yang kedua ini rumusnya adalah kolom saldo yang di atas di baris pertama, oke, kita tambah dengan kolom masuk baris kedua, oke, dan kita kurangi dengan kolom keluar baris kedua. Selanjutnya kita tekan tombol enter. Seperti ini teman-teman, hasilnya nanti akan secara otomatis ya. 3 juta dikurangi 700.000, maka hasilnya 2.300.000. Agar menjadi otomatis hingga kita tidak perlu menulis
rumus lagi di bawahnya, tinggal kita copy saja teman-teman sampai akhir, karena kita akan buatnya satu lembar. Kita buat sampai akhir seperti ini. Nah, ini ada muncul pertanyaan, kenapa dari baris ketiga tabel ini terisi 2.300.000? Kenapa seharusnya di sini harusnya tidak ada isinya atau kosong ya? Ini dikarenakan oleh rumus yang kita buat teman-teman ya. Rumus yang kita buat hanya tahunya kolom masuk, kolom saldo ditambah kolom masuk dikurangi kolom keluar. Berarti di sini 2.300.000 ditambah kosong dikurangi kosong, sehingga jumlahnya atau saldonya menjadi 2.300.000, tetap sampai di bawah. Untuk mengatasi hal seperti ini teman-teman, kita bisa menambahkannya rumus atau fungsi if ya sebelum rumus yang kita buat tadi, agar nanti di sini kosong sampai seterusnya sebelum yang di sebelahnya terisi ya. Jadi ketika kolom masuk ini kosong dan kolom keluar ini kosong, maka di sini akan kosong juga seperti itu. Kita hapus saja teman-teman. Kita mulai untuk menulis rumus yang kita tambahkan dengan fungsi if, sama dengan if n d8 sama dengan kosong dan E8 sama dengan kosong, maka di E8 ini nanti kosong juga. Tetapi kalau di D8 dan di E8 ya sama dengan tidak kosong atau sama terisi, maka di sini baru kita jalankan rumus seperti ini. Saldo ditambah masuk dikurangi keluar, mana keluarnya E ya, seperti ini. Bisa kita tutup kurung dan kita tekan tombol enter seperti ini. Untuk di bawahnya tinggal kita double klik dan otomatis akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Seperti itu caranya teman-teman, agar di bawahnya ya, di bawah ini tidak tertulis, sementara di kolom sebelumnya masih kosong. Kita lanjutkan pengisiannya. Untuk mengujinya teman-teman, kita buat tanggal 4 bulan 2 ini ada uang masuk lagi, misalnya sumbangan orang, sumbangan pribadi masuk ya. Kalau masuk itu di kolom masuk sumbangan pribadi sebesar 400.000 misalnya, 400.000 ya, seperti ini. Otomatis di kolom saldo ini langsung akan tertulis hasil penjumlahan antara 2.300.000 ditambah dengan 400 dikurangi dengan keluar, seperti itu teman-teman. Kita coba lagi untuk yang nomor 4, tanggal 6 misalnya. Tanggal 6 bulan 2 ini ada uang keluar untuk beli semen sebesar 1.500.000 misalnya. Kita enter hasilnya, oh bukan 1.500.000, ini 150.000 ya, 1.500.000. Kita enter, hasilnya seperti ini. Sangat mudah sekali teman-teman ya untuk membuatnya. Tinggal dilihat saja rumus yang saya besarkan ini. Dan untuk di bawahnya teman-teman, agar lebih bagus, di bawah ini kita di bawah, agar kita tahu uang masuk itu berapa, uang keluar itu berapa ya, dan saldonya berapa, tinggal kita tulis saja di bawah, paling bawah ini sum ya. Untuk sum ini sudah kita pelajari, silakan teman-teman bisa cari di channel ini ya, penggunaan sum dan fungsinya untuk apa. Kita enter, kita naikkan, kita berikan bold. Oke, jadi selama ini uang yang masuk itu sebesar 3.400.000.
Oke, seperti itu fungsi untuk menjumlahkan di bawahnya. Itu juga dengan yang di sampingnya, kita jumlahkan uang keluar. Ya, kita tinggal copy saja teman-teman ya. Tinggal kita copy saja. Uang yang keluar itu sejumlah 2.100.000 sesuai dengan jumlah yang keluar yang kita tulis. Sedangkan untuk saldo ini teman-teman, kita bisa mencarinya dengan cara pertama kita melihat di sini ya. Kita bisa melihat di baris paling akhir transaksi tersebut, atau kita bisa mengurangi di bawah ini ya, kita mengurangi uang masuk dengan uang keluar, enter, hasilnya pun sama ya, sama seperti yang di atasnya. Seperti ini teman-teman ya, sangat mudah sekali untuk membuat ya buku kas harian yang bisa digunakan oleh teman-teman yang menjadi bendahara pembangunan, menjadi bendahara sekolah, ataupun bendahara-bendahara lain yang membutuhkan sebuah tempat ya, yang membutuhkan alat untuk mencatat dan menjumlahkannya secara otomatis agar tidak perlu dijumlahkan manual pada tiap bulannya. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya. Dan bagi yang berkenan silahkan klik like, jangan lupa komen, dan jangan lupa pula untuk men-share video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk praktiknya teman-teman bisa mendownload file buku kas harian di deskripsi video ini. Baiklah, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.